Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketua masjid beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jud Mutia yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat. Sehat semua bapak-bapak? Kita baru mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Kita baru mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita baru mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita merenungkan, kita baca sejarah betapa jauhnya jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, alhamdulillah Allah memilih kita untuk mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau agar kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pertama kita wajib mensyukuri kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk Allah berupa manusia, yang manusia itu makhluk paling sempurna, paling mulia, paling hebat dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Pertama kita tahu bahwa manusia Nabi Adam adalah makhluk junior bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya dari golongan malaikat ataupun golongan jin. Golongan jin dan golongan malaikat itu lebih senior, lebih lama Allah ciptakan. Tapi kita semuanya tahu pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, justru yang senior itu yang disuruh tunduk, taat, patuh kepada yang junior. Yang kedua, dari segi kehebatannya kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Mursalin, Malaikat Jibril sebagai Sayyidul Malaikah. Yang satu pimpinan utusan, yang satu pimpinan malaikat. Kita semuanya tahu proses Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersama dengan Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Tapi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mustawa untuk menerima wahyu salat, malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Sayyidul Mursalin dari golongan manusia lebih dahsyat dibandingkan dengan Sayyidul Malaikah. Dari kesaktiannya pun kita bisa saksikan pada saat Nabiullah Sulaiman alaihi salam memerintahkan semua pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa dengan cepat memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Di sejarah dalam Al-Quran pun dicerangkan ada dari golongan jin yang mengatakan saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum baginda Sulaiman berdiri dari duduknya. Sudah sangat cepat dari golongan jin. Tapi ada manusia yang bernama As-Sif bin Bahya mengatakan dengan izin Allah saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Jin luar biasa cepatnya, masih kalah dengan manusia. Pertama kita wajib bangga bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia.
Yang kedua, kita pun wajib bangga, wajib mensyukuri bahwa Allah memilih kita sebagai umat Islam. Karena tidak semua manusia sebagai umat Islam. Kalau di statistik Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu bukan mayoritas. Mayoritas kan karena kita di Indonesia. Coba 6 miliar penduduk dunia kurang lebih, umat Islam itu hanya 1,5 miliaran kurang lebih. Bukan mayoritas. Dan kita Islam itu bukan karena keturunan. Kita itu nggak yakin kalau kita itu semuanya keturunannya orang Islam, ke atasnya gitu loh. Ke atasnya nggak yakin. Pada saat Islam belum masuk ke Indonesia, apakah kita keturunan orang Islam? Berarti bukan. Coba ke atas silsilah kita. Itu nama saya kebetulan hafal silsilah ke atas, Pak. Ke atas saya aja ke-6, itu namanya sudah Katung Belitung, Pak. Kalau saya masih yakin Katung Belitung, mbah saya ke-6 itu Islam, karena punya anak namanya Muhammad bin Bilal. Jadi umpama saya Mas Ruhin bin Abdul Majid bin Hasan Udhuri, Ahmad Taufandi, Zaid Kardubi, Muhammad Bilal, itu masih Islam. Atasnya Katung Belitung, atasnya lagi Ronggo. Loh, Islam atau tidak? Wallahu a'lam. Dalam arti apa? Kita masuk Islam, kita beragama Islam bukan karena keturunan, tapi karena hidayah dari Allah. Kalau wasilahnya kita lahir dari rahim Islam, oke. Kalau wasilahnya kita tinggal di Indonesia, oke. Kalau wasilahnya kita bertemu dengan orang Islam atau mayoritas kita Islam, oke. Tapi itu hanya wasilah, Pak. Hakikatnya kita masuk Islam karena kita dipilih oleh Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau Islam itu karena kedekatannya dengan Rasulullah, kita udah gak kebagian. Abu Lahab itu, Pak, kalau kita itu habis sa'i, sofa marwah, keluar dari marwah itu kan ada kamar mandi, Pak. Dalam sejarah itu bekas rumahnya Abu Lahab. Kalau rumahnya Abdullah masih jauh, yang sekarang buat perpustakaan, masih 100-an meter dari kamar mandi itu, dari WC itu. Abu Lahab lebih dekat ke Baitullah daripada Abdullah secara tempat. Abu Lahab tidak diberi daya iman. Abu Thalib itu kurang sayang apa kepada Rasulullah? Bahkan pada saat Abu Thalib itu sudah sakit parah, Rasulullah masuk kamarnya Abu Thalib mengatakan, wahai pamanku, bersyahadatlah di telinga saya saja. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di telinga saya saja. Saya tidak akan menyampaikan ke yang lain, tapi saya nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa paman telah bersyahadat. Tidak Muhammad, biarkan saya mengikuti agama nenek moyang saya. Kurang apa dekatnya? Kurang apa sayangnya Rasulullah terhadap beliau? Tapi tidak masuk Islam. Yang selanjutnya, kebanggaan kita sebagai umat Islam adalah kita mewarisi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diwariskan kepada orang-orang pilihannya Allah saja. Tadi dalam surat Fatir sudah dibacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Lalu kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hambaku yang aku pilih saja. Bapak-bapak punya barang antik, bapak-bapak sudah mau meninggal, punya anak banyak, kira-kira barang antik, barang yang bapak sayangi itu diwariskan ke sembarang anak atau kepada anak yang bapak pilih? Tentu yang bapak pilih. Tentu yang bapak yakini bahwa ini akan bisa menjaga barang antik ini. Bapak punya barang yang berharga, akan diwariskan, putranya banyak, tidak semua putranya boleh mewarisi barang yang berharga itu. Pasti bapak akan memberikan ke putranya yang kira-kira bisa menjaga barang yang bapak sayangi itu. Al-Quranul Karim Allah wariskan kepada hamba-hambanya Allah yang Allah pilih saja. Tidak ke semua orang, tidak ke semua makhluk Allah, tapi hanya yang Allah pilih saja. Siapa yang Allah pilih? Kitalah sebagai umat Islam. Semua kitab,
selain Al-Quranul Karim diturunkan, ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang tidak. Bahkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya hadis qudsi, itu kan firman Allah. Makanya qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, kalau kita baca hadis qudsi, karena itu firman Allah, tapi diwariskan atau diwahyukan oleh Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Al-Quranul Karim, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu huruf pun yang tidak melalui malaikat Jibril. Kenapa? Untuk menjaga sterilisasi Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ini dari mulai turun sampai kiamat, Allah yang menjaga, tidak pernah ada tambahan satu huruf pun. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak akan pernah ada tambahan atau pengurangan dari Al-Quran ini. Saya baru pulang dari Purbalingga, Pak. Tadi kereta Sabung Gali jam 14:08 dari nyampe Jatinegara langsung ke kampus. Kemarin saya ceramah Jam'iyatul Qura wal Hufat Kabupaten Purbalingga, Pak, Jawa Tengah. Di Purbalingga ada 120 hafidh hafidoh, dan yang lebih menakjubkan lagi, ada beberapa hafidh yang tidak bisa melihat dari kecil. Ini kenapa maksudnya? Allah menjaga Al-Quran dengan banyaknya orang yang mampu menghafalkan Al-Quran. Mohon maaf, kitab yang lain, siapa yang hafal kitab yang lain? Injil, ada yang hafal Injil? Tidak ada yang hafal Injil. Bagaimana mau hafal Injil? Injil di Inggris dengan Injil di Indonesia berbeda. Taurat, bagaimana mau hafal? Taurat di sini dengan di sini beda. Al-Quran kita hafal dimanapun, kita mau kemanapun, Al-Fatihah sama, An-Nas sama, Al-Ikhlas sama, Qul ya sama, Qulhu sama, semuanya sama. Ini dijaga. Kita itu mewarisi Al-Quranul Karim dengan banyaknya hafidul Quran, orang yang mampu membaca Al-Quran. Namun sayang, dalam ayat itu manusia sudah mulia, sudah mewarisi Al-Quran. Umat Islam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kata Allah, faminhum zalimun li nafsih, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Ngaku Islam gak mau sholat, ngaku Islam gak mau puasa, ngaku Islam gak mau bayar zakat, ngaku Islam koruptor, ngaku Islam nyolong. Bukan menganiaya orang lain, tidak menganiaya Allah, tidak menganiaya tetangganya, tapi menganiaya dirinya sendiri. Dari manusia yang Allah ciptakan sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan, semuanya taat kepada Allah. Allah tidak akan bertambah wibawanya. Dari manusia yang pertama kali Allah ciptakan sampai manusia yang terakhir kali Allah ciptakan, semuanya tidak ada yang taat kepada Allah. Allah tidak turun wibawanya sebagai Tuhan. Kita disuruh beribadah. Apapun yang kita lakukan, ibadah atau maksiat, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang ngaku Islam kok tidak mau menjalankan ajaran Islam, orang ngaku Islam kok maksiat, itu disebutkan zalimun li nafsih, menganiaya dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri. Sebab apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan akan kembali kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan dosa kita yang akan merasakan kita, cepat atau lambat akan ketemu kita. Makanya orang Jawa itu dari faman ya'mal misqala dzarratin itu keluar pepatah Jawa, becik ke tete, olo ketoro, itu kan begitu. Sekecil apapun kita berbuat baik akan kita menemukan.
sekecil apapun kita berbuat tidak baik, kita yang akan merasakan. Pertama, zalimul li nafsi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori zalimul li nafsi. Ngaku Islam, sudah dapat warisan Al-Qur'an, tapi kita tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu umat Islam yang antara maksiat dengan taatnya seimbang. Bahasa kerennya itu STMJ katanya, sholat terus maksiat jalan. Kalau ada minta bantuan masjid, kasih. Kalau ada minta bantuan pesantren, kasih. Kalau setiap tahun santunan anak yatim, masjid-masjid dikasih semuanya. Zakat di mana-mana, tapi korupsinya juga jalan terus. Sodakonya kenceng, korupsinya kenceng. Sholatnya kenceng, maksiatnya kenceng. Atau muktasid, sama-sama pasif. Ada anak muda di rumah terus, itu anakku nggak pernah kemana-mana. Iya, kalem banget. Pacaran nggak? Wah, boro-boro pacaran. Nggak kenal perempuan itu. Terus mabuk-mabukan? Nggak pernah mabuk-mabukan. Kalem banget itu. Sholat nggak di rumah? Enggak juga. Ngaji nggak di rumah? Enggak juga. Itu juga muktasid. Baik muktasid sama kencengnya atau muktasid sama pasifnya. Jadi yang tadi itu korupsinya banter, sodakonya banter, yang ini nggak pernah maksiat tapi nggak pernah taat, muktasid. Kita juga jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, yaitu orang-orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Inilah harapan kita semuanya. Inilah yang kita harapkan, bahwa proses hidup kita di dunia ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Sekarang hidup itu berapa tahun sih? Penelitian kemarin Jakarta itu 52 tahun rata-rata, Pak. Betul, Pak ya? Baca ya, yang baca penelitian. Kebetulan saya sering baca penelitian ya. Lagi harus selalu ada jurnal biar cepat profesor katanya. Jadi penelitian itu 52 tahun rata-rata orang Jakarta. Oke lah, itu penelitian biasalah. Tapi kalau berdasarkan hadis juga antara 60 sampai 70 tahun. Enggak, Pak. Sekarang kalau kita ke rumah sakit, anak-anak muda juga sakitnya udah aneh-aneh kok. Dulu jantung itu sakitnya orang tua, stroke sakitnya orang tua. Sekarang stroke anak muda udah banyak yang stroke. Anak muda sudah banyak yang kena serangan jantung. Nah, yang sebentar ini akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Yang akan dihisab, yang akan membela, yang akan kita pertahankan bukan cuma ibadah kita, bukan cuma amaliyah kita, tapi peninggalan hidup kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami akan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kami akan beri balasan ia wa asarahum, dan bekas-bekas hidupnya. Jadi kalau ada pepatah gajah mati meninggalkan, gading harimau mati meninggalkan, belang manusia mati meninggalkan amal. Mari kita di samping memaksimalkan ibadah kepada Allah, kita juga membuat peninggalan yang kira-kira kalau kita meninggal, apa yang akan diomongkan oleh orang tentang kita. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Dalam hadis sudah dikasih, kita itu dikasih apresiasi oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang pertama kali melakukan suatu kebaikan menurut Islam, orang itu mendapatkan pahala dan pahala yang mengikuti sesudahnya. Di samping kita membuat sesuatu, kita keluarkan ide-ide yang cemerlang untuk kebaikan. Siapa yang punya ide membangun masjid di tempat ini, orang itu mendapatkan pahala. Seandainya orang itu telah wafat, sekarang kita sholat, orang itu mendapatkan pahala. Siapa yang punya ide mengadakan taklim, orang itu mendapatkan pahala.
Kalau orang itu telah wafat, orang itu mendapatkan pahala karena idenya masih kita jalankan. Lo kadang kita itu suruh Pak ngeluarin ide aja nggak mau gitu loh. Boro-boro sih berbuat sesuatu, mau ngeluarin ide aja malu. Yang korupsi aja nggak pada malu, kok ngeluarin ide bagus malu gitu, gimana itu? Ya. Mari kita nggak usah yang besar-besar. Kalau bisa bangun masjid, kalau bisa bangun pesantren. Kalau nggak bisa, apa yang bisa kita lakukan? Ini cerita Pak. Saya malam Kamis kemarin itu ketemu teman saya dari Surabaya Pak. Orang Surabaya, tinggalnya di Ciputat. Dosen UIN Sariwidayatullah. Lama nggak ketemu. Saya diajak makan cerita. Beliau itu disuruh bacain doa mau mindahin kuburan Pak dari Salatiga ke Jakarta. Beliau itu sangat kaget karena kuburannya sudah 26 tahun. Ini kan biasanya kayu kan seperti ini Pak, kayu kuburan kan, miring kan. Itu ternyata Bapak Ibu, kayunya lurus, mayitnya ada di atas kayu dan masih utuh, padahal 26 tahun. Namanya Sarinem, panggilannya Mbok Buh. Kenapa dipanggil Mbok Buh? Karena selama dia jadi pembantu di Jakarta, kerjanya bangunin anak majikannya sholat subuh. Jadi diundang Mak Buh. Ini cerita benar Pak, hak ini. Jadi karena bangunin majikannya, anakan majikannya, sampailah manggil jadi Mak Buh. Mak itu mak orang Jawa ya, mak subuh yang biasa bangunin subuh. Sekarang anak yang dulu dibangun udah pernah jadi bos, pengen berbakti, makamnya mau dipindah ke Jakarta. Bawa peti kecil Pak, akhirnya petinya ditukar di Salatiga karena jasadnya masih utuh. Hanya seorang pembantu juga bangunin subuh, Allah mengangkat derajatnya. Ada lagi tukang becak Pak, pada saat meninggal di Surabaya ini, yang pada saat meninggal itu yang menghadiri banyak banget Pak. Sampai bingung tukang becak kok seperti ini nih. Kalau Surabaya kan identik dengan ulama kan. Ini tukang becak. Kenapa tukang becak punya amalan ini? Kok pada saat meninggal banyak banget yang takziah, banyak yang nyolatin. Tukang becak itu kalau hari Jumat narik gak pernah mau menerima ongkosnya Pak. Saya nyari Grab kayak gitu gak dapet, naik Gojek kayak gitu gak pernah dapet loh. Kalau Jumat gratis gitu. Tukang becak aja asal punya amalan, Allah mengangkat derajatnya Pak. Kita kalau bisa bangun, bikin kalau bisa. Saya makanya seneng kalau ada masjid, ada tempat yang pakai nama orang itu saya seneng Pak. Senengnya mulia sekali beliau. Jud Mutia, Masjid Jud Mutia. Mulia sekali beliau. Hanya karena disebutkan Allah memberikan tambahan rahmat untuk beliau. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal kita nggak boleh ngomongin kejelekannya, karena berdampak Pak. Jangan dikira nggak berdampak, yang kita omongin kan harus kebaikan-kebaikan karena ada dampaknya. Rasulullah melarang karena ada dampaknya. Sekarang ayo, kalau Bapak Ibu yang kaya silakan bangun masjid, bikin namanya Bapak masjid ini. Jangan mikirin wah ria. Bukan ria itu dalam hati Pak. Nggak ada yang tahu. Kita sendiri aja kadang nggak tahu saya ria atau tidak. Tapi pada saat 100 tahun yang akan datang, umpama ada Masjid Ahmad, siapa nih yang ini? Oh ini dulu wakafnya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu tambah rahmat. Kalau tidak bisa yang kecil-kecil aja, bikin tugu apa atau bikin apa, tulis nama kita. Buat apa? Jangan mikirin sekarang. Sekarang masih ada saudara kita, sekarang masih ada istri kita, masih ada anak kita. 10, 20, 30, 50 tahun ke depan, kalau kita tidak punya peninggalan Pak, tidak ada orang yang menyebut nama-nama kita, tidak ada orang yang mengenal kita. Kenapa? Kita hidup tidak ada peninggalan. Kalau nggak percaya saya survei Pak. Mohon maaf Mas, yang muda aja. Namanya siapa Mas? Bapaknya Mas Faisal siapa? Bapaknya Pak Ahmad siapa? Bapaknya Pak Muhyiddin siapa? Bukti kan? Lagi Mas, siapa namanya?
Bapaknya Pak Fahmi, bapaknya Pak Ismail, bapaknya. Jadi berapa tahun nih Pak? Kalau sampai mbah itu hanya selisih berapa tahun? Nggak nyampe 50 ya? Tidak sampai 50 tahun sudah dilupakan. Mungkinkah nanti cucu kita akan melupakan kita? Mungkin nggak? Mungkin banget. Kalau kita tidak punya peninggalan. Ya kalau kita punya rumah atau punya tanah, bangun musola kecil, nah nanti ini musola kecil ini untuk keluarga ya, kasih nama ini. Atau nggak usah dikasih nama, kalau saya meninggal tolong ganti namanya jadi nama saya ya. Jadi cucunya, oh dulu ada eyang namanya ini, oh dulu buyut saya namanya ini. Kesolehan kalau senantiasa disebut-sebut akan berdampak rahmatan. Walhasil sabiqunal awwalun, mari kita menjadi orang-orang yang pertama kali dalam melakukan kebaikan. Kita punya peninggalan masing-masing, kita punya keahlian masing-masing. Tidak usah harus jadi ustadz semua, tidak usah harus jadi imam semua. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Sekarang gini, kalau ada bendera kuning, kita tanya, siapa meninggal? Yang meninggal Pak Ahmad. Kalau kita nggak nanya, Pak Ahmad yang mana ya? Itu loh Pak Ahmad. Pasti kita akan mendeskripsikan orang itu. Itu loh Pak Ahmad yang biasa ke masjid, yang kalau ke masjid naik sepeda. Kita oh itu. Pada saat yang kita takrifkan ke yang meninggal itu kebaikan-kebaikannya, maka ruhnya Pak Ahmad akan ditambah rahmat oleh Allah. Siapa yang meninggal? Fulan. Fulan yang mana ya? Itu yang mana? Itu loh anak muda yang motornya dibobok, yang apa? Knalpotnya bobokan, yang kalau bawa motor ngetrek ngeng bangun orang tidur. Itu kira-kira. Atau itu loh yang biasa mabok, yang di pojokan itu mabok, yang nggak pernah sholat, siksanya ditambah oleh Allah. Sekarang jadi pertanyaan, kalau kita meninggal, kira-kira teman kita mau ngomongin apa tentang kita? Tetangga kita mau ngomongin apa tentang kita? Kalau kira-kira ngomongin baik, tetap syukur-syukur tingkatkan. Kalau kira-kira ya paling tetangga kita ya pada syukuran kali kita meninggal ini, syukuran. Kita judes, kita galak, kita gak pernah ke masjid, kita ini sombong dan lain sebagainya. Perbaiki mumpung Allah masih memberikan waktu kepada kita. Waladdat ummuka yabna adam baqiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura fajhat li nafsik an takuna idza bakau fi yaumin mautika dhahikam masrura. Wahai manusia, ingatlah pada saat kalian dilahirkan ke dunia, kalian dalam keadaan menangis, tapi orang sekeliling kalian semuanya tertawa bahagia. Kalian harus berjihad, kalian harus bersungguh-sungguh, kalian harus berusaha. Pada saat nanti kalian meninggal dunia, posisinya jangan sampai sama seperti kalian dilahirkan. Kalian menangis, kanan kiri kalian tertawa karena kematian kalian. Kita harus berjihad. Biarkan saya lahir dalam keadaan menangis, yang lain tertawa, tapi nanti saya meninggal, saya dalam keadaan tersenyum, yang lain menangis. Waktu tidak lama untuk kita, Pak. Tidak lama untuk kita. Kalau ada orang meninggal mendadak, kalau ada orang yang kecelakaan, itu bukan untuk mereka tok. Kematian bukan untuk mereka tok. Suatu saat juga akan menghampiri kita. Semuanya itu adalah menjadikan ibrah bagi kita, jadikan pelajaran bagi kita. Oh iya ya, jangan-jangan nanti saya juga seperti itu, jangan-jangan nanti juga saya meninggalnya seperti itu. Sekarang ayo kita siap-siap. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, mari kita maksimalkan ibadah. Yang kedua, mari kita buat kenangan yang baik. Seandainya kita meninggal, ada yang masih mengingat-ingat kita, ada yang masih menyebut-nyebut nama kita, ada yang masih menyebut kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, kalau ada kebaikan, mari kita ikut usul yang baik. Kalau ada rapat, kita keluarkan ide-ide yang baik. Kalau ada rapat yang kira-kira tidak baik, mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih ada panjang umur, mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas iman Islam kita, tingkatkan silaturahmi